Haleluya, shalom, selamat saudara, selamat sore Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam sukacita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan hari ini kita kembali mau belajar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan sore hari ini akan menguatkan kita, tapi juga mengajarkan kita kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus. Dan seperti biasa, saya minta kerjasamanya Bapak Saudara yang diberkati lewat firman Tuhan ini bisa like, bisa share, dan juga nanti waktu di-upload di YouTube bisa subscribe, nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notification setiap kali ada video yang baru di-upload. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur sore hari ini kami bisa kembali belajar firman Tuhan. Kami tahu iman kami akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami untuk suara Roh Kudus berbicara dan mengajari kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mendapatkan Kekuatan di Tengah Pergumulan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan di tengah pergumulan? Yesaya 40 ayat 29 berkata, Yesaya 40 ayat 29 saya bacakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Tuhan itu senang dan Tuhan mau memberi kekuatan kepada kita yang lelah. Waktu kita menghadapi pergumulan, seringkali kita merasa lelah, kita ingin menyerah, dan juga menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Waktu kita sudah tidak punya semangat, kita tidak berdaya lagi untuk melanjutkan kehidupan kita, Tuhan mau memberi kita kekuatan. Dan kita akan belajar hari ini dari seorang yang bernama Raja Daud. Di Mazmur 23 dia menceritakan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Ketika dia mengalami kelelahan, ketika dia sudah tidak berdaya menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Bapak Saudara, kalau kita baca kehidupan Daud, dia menghadapi banyak pergumulan. Sejak dari muda, dia menghadapi pergumulan dalam pekerjaannya. Dia menghadapi singa dan beruang yang mengancam nyawanya dan juga domba-domba yang dia jaga. Terus kemudian dia suatu kali pernah berhadapan dengan Goliat untuk membela bangsanya. Waktu dia sudah diurapi menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya sendiri ingin membunuh dia. Belum lagi waktu dia sudah menjadi raja, dia pernah punya masalah dengan keluarganya, anak sulungnya. Lalu kemudian Absalom membunuh Amnon, kakaknya. Lalu kemudian jenderalnya membunuh anak kandungnya sendiri. Kedukaan demi kedukaan dia hadapi. Tapi luar biasanya Raja Daud tetap mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Dan kita akan pelajari apa yang menjadi rahasia dari Raja Daud sehingga dia bisa mengalami kekuatan. Dan saya berdoa supaya kita terapkan ini dalam hidup kita dan kita senantiasa mendapat kekuatan di tengah pergumulan kita. Yang pertama, dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Kenapa Daud mendapat kekuatan? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Di Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, banyak orang mengaku Yesus sebagai juru selamatnya. Banyak orang menjadikan Yesus sebagai penyembuhnya, pemberi berkat. Tetapi kalau kita mau mengalami kekuatan dari Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Nah, menjadikan Yesus sebagai gembala ada konsekuensinya. Bagi seekor domba, gembalanya itu adalah penuntunnya, penjaganya, pengawasnya. Kalau dia berbuat salah, gembalanya akan mengoreksi dia. Di Yohanes 10 ayat 4 Tuhan Yesus berkata, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi di tengah pergumulan, pribadi yang harus kita datangi pertama-tama dan terutama adalah Tuhan sendiri. Di tengah pergumulan jangan cari solusi di tempat yang salah. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita harus tahu bahwa yang paling mengerti pergumulan kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan segala sesuatu itu terjadi ada dalam izinnya Tuhan. Nah, untuk bisa menjadikan Tuhan sebagai gembala, pertama-tama kita harus berubah menjadi dombanya Tuhan, bukan jadi kambing. Kalau kambing itu suka nanduk, suka melawan. Seekor domba itu dia dengar-dengaran kepada gembalanya dan mau dituntun. Dan untuk itu kita harus bersedia diubahkan. Dan sebetulnya untuk kita sebagai anak Tuhan, pergumulan yang Tuhan izinkan itu tujuannya adalah untuk mengubah hidup kita. Ini definisi pergumulan menurut saya. Pergumulan adalah kesulitan dan penderitaan yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya yang akan membawa kita kepada berkat dan promosi yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Jadi pergumulan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk
mengubahkan kita, membawa kita kepada berkat, kepada promosi yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Kalau kita mau lulus sarjana, atau kita mau lulus SMA, kalau kita mau lulus SMP, mendapatkan ijazah, apa yang harus kita lewati? Kita harus melewati ujian. Dan ujian atau pergumulan ini tidak Tuhan siapkan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengubahkan kita menjadi semakin baik. Jadi kita tidak boleh bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka tidak akan ada lagi pergumulan, tidak akan ada lagi tantangan. Tidak. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, waktu mereka berlayar, ketika Yesus ada dalam perahu mereka pun, Tuhan izinkan ada badai. Tapi sekali lagi tujuannya apa? Supaya kita diubahkan semakin baik. Waktu kita diubahkan, kita akan menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai penyembuh kita. Waktu kita butuh, kita minta pertolongan. Waktu kita sakit, kita minta disembuhkan. Waktu kita butuh uang, kita jadikan dia Jehovah Jireh yang menyediakan. Kita harus bersedia menjadi seperti domba yang mau mendengar tuntunan gembalanya, yang mau diubahkan. Itu yang pertama. Waktu kita mau mendapat kekuatan, kita harus bersedia jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Lalu yang kedua, Raja Daud mengizinkan Tuhan menyegarkan jiwanya. Waktu kita sedang menghadapi pergumulan, seringkali kita merasa patah semangat. Kita harus izinkan Tuhan menyegarkan jiwa kita. Di ayat yang kedua dikatakan, Mazmur 23 ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi sekali lagi, ketika kita menghadapi pergumulan, kita biasanya merasa frustrasi, tertekan. Banyak perasaan negatif timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita mungkin merasa patah semangat, kita kecewa, bahkan mungkin kita marah-marah. Kita marah-marah sama keluarga kita banting pintu, lalu kemudian kita menyesal. Kenapa saya marah sama keluarga saya? Padahal mereka bukan sumber pergumulan saya. Jadi sebetulnya waktu kita sedang menghadapi pergumulan, Tuhan mau kita datang kepada Dia untuk Tuhan segarkan jiwa kita. Di Matius 12 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jadi waktu semangat kita patah, semangat kita hampir pudar, apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia tidak berkata, kamu udah mau mati aja sekalian, patahin aja semangatnya. Bukan. Dia bukan orang yang pribadi yang kejam. Tuhan itu bukan pribadi yang pemarah. Waktu dia lihat kita sedang patah semangat, kita sedang hampir menyerah, apa yang dia lakukan? Dia justru tiup sumbu yang pudar itu dengan perlahan, supaya berkobar kembali, supaya semangat menyala kembali. Jadi datang kepada Tuhan, segarkan jiwa kita. Dia akan membuat kita menyala-nyala kembali. Dan caranya adalah terbuka, jujur kepada Tuhan. Waktu kita jujur kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang patah semangat. Saya sedang hampir kehilangan semangat hidup. Maka Tuhan akan menguatkan kita kembali. Di Mazmur 61 dikatakan, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Jadi waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu hati kita sedang lemah lesu, kita berdoa, kita minta pertolongannya, Tuhan akan menyegarkan kembali jiwa kita, sehingga kita mendapat kekuatan yang baru. Lalu yang ketiga, ini penting yang Raja Daud lakukan, terus bergerak maju. Kalau kita ingin mendapat kekuatan, jangan berhenti, terus bergerak maju. Di ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bicara menuntun, artinya ada pergerakan maju. Lalu ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi perhatikan, dia tidak berhenti di lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu Tuhan izinkan untuk kita walk through it. Kita berjalan melaluinya. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seringkali di tengah pergumulan kita ingin menyerah. Kita ingin berhenti melakukan apa yang biasa kita ingin lakukan. Kita kehilangan mood kita. Kita mau tidur aja seharian. Kita tidak mau beraktivitas apapun. Tapi Alkitab berkata, kita harus berjalan. Kita harus terus bergerak maju. Tetap lakukan apa yang selama ini kita lakukan. Kalau kita selama ini setia berdoa, terus berdoa. Kalau selama ini kita sudah komitmen membaca Alkitab, terus lakukan. Baca Alkitab. Memberi, melayani, menguatkan orang lain. Kita akan temukan kita sudah lewati pergumulan kita. Dalam Efesus pasal 6 ada perlengkapan senjata rohani. Dan kalau kita lihat, semua perlengkapan senjata rohani itu dirancang untuk melindungi tubuh bagian depan. Baju zirah,
perisai, pedang. Nggak ada orang yang pedang itu ditaruh di belakang, pedang itu ditaruh di depan. Kenapa? Karena Tuhan merancang kita untuk terus maju menghadapi apa yang di depan kita. Waktu kita berbalik, justru kita mudah diserang. Karena tidak ada perlindungan di belakang kita. Jadi hari ini saya memotivasi kita. Kalau ada yang ingin menyerah, kalau ada yang merasa ingin berhenti, berbalik, lari, jangan. Terus maju. Keep on going on. Kenapa? Karena garis finish itu ada di depan. Waktu kita tetap setia, waktu kita tetap terus maju, kita tetap mau diproses oleh Tuhan. Semakin cepat kita mau berubah seperti yang Tuhan inginkan, semakin cepat kita sampai di tujuan, semakin cepat kita lewati pergumulan. Jadi jangan berhenti, apalagi balik badan meninggalkan Tuhan. Tetap setia, teruslah bergerak maju, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi. Lalu yang keempat, apa yang Daud selalu lakukan? Dia berfokus kepada kemenangan akhir. Dia selalu berfokus kepada kemenangan akhir yang Tuhan janjikan. Di Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi sementara kita sedang menghadapi perlawanan, Tuhan menyediakan hidangan. Nah, kita yang harus memilih fokusnya di mana? Apakah fokusnya kepada lawan kita atau fokusnya kepada hidangan yang Tuhan siapkan? Nah, kenapa Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan kita? Supaya kita bisa berpesta, kita bisa menikmati kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bapak saudara, kita harus beriman bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah merebut kemenangan itu bagi kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib mengalahkan maut. Masakan yang lain tidak Dia kalahkan. Kemiskinan, perceraian, permasalahan rumah tangga, semuanya itu Tuhan sudah rebut bagi kita. Dan waktu kita imani itu di dalam Tuhan Yesus, kita fokus terhadap hal itu, maka Tuhan akan sediakan itu, Tuhan akan lakukan itu dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berfokus kepada pergumulan tersebut, kita fokus kepada lawan kita, maka iman kita akan menciut. Iman kita akan digantikan dengan rasa pesimis. Dan akibatnya apa? Tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak akan melihat kekuatan dari Tuhan datang dalam hidup kita. Jadi cara kita menerima kekuatan yang baru dari Tuhan adalah selalulah berfokus kepada apa yang Tuhan sudah raih bagi kita. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Perdamaian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Waktu kita fokuskan kepada hal-hal tersebut, maka tekanan yang ada dalam diri kita akan terangkat. Beban itu akan terangkat. Digantikan dengan iman. Digantikan dengan sukacita. Lalu yang kelima, yang terakhir, terima pengurapan. Kita harus belajar untuk menerima pengurapan setiap saat, setiap hari. Di ayat yang ke-6 dikatakan, di ayat ke-5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi Daud tahu bahwa kunci untuk menerima kekuatan Tuhan adalah hidup dalam pengurapan setiap hari. Nah, Bapak saudara, memiliki pengurapan itu seperti memiliki tangan yang tidak terlihat. Invisible hand. Yang menolong kita melakukan banyak hal. Seseorang diurapi itu akan terlihat. Entahkah dia sedang melayani, sedang berkhotbah seperti ini, memimpin pujian, atau sedang mengurus keluarganya, sedang mendidik anak-anaknya, atau sedang berbisnis, atau sedang bekerja. Orang-orang yang diurapi Tuhan itu memiliki sesuatu yang berbeda. Dan kita butuh pengurapan Tuhan. Kata Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Nah, kata Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi kita ini adalah pengikut yang diurapi. Artinya kita ini juga harus menjadi orang-orang yang diurapi. Nah, masalahnya terjebak mengandalkan kemampuan kita. Kita sudah sangat ahli. Misalnya saya sebagai pengkhotbah, saya sudah terbiasa berkhotbah. Sehingga seringkali saya lebih mengandalkan karunia saya, talenta saya, bakat saya untuk berkhotbah daripada pengurapan Tuhan untuk berkhotbah. Atau mungkin kita punya profesi berbeda. Karena kita sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun terbiasa dengan profesi tersebut. Bahkan mungkin saya tutup mata saja, saya sudah bisa lakukan job description saya, tugas saya. Jangan. Kita harus datang kepada Tuhan tiap hari. Setiap hari sebelum saya berkhotbah, saya selalu berdoa, Tuhan urapi saya hari ini lagi. Supaya bukan kefasihan saya, supaya bukan bahan khotbah yang saya siapkan yang memberkati, tapi pengurapan Tuhan itu yang mengalir. Jadi setiap hari sebelum kita melakukan tugas kita, minta pengurapan yang baru dari Tuhan. Nah, masalahnya tidak semua orang diurapi oleh Tuhan.
Panggilan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi panggilan itu harus selalu diresponi dengan ketaatan. Alkitab berkata banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi panggilan Tuhan itu bisa datang, tapi waktu kita berkata, ya Tuhan ini aku, utus aku, baru kita dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya pengurapan juga tidak untuk semua orang. Hanya kepada mereka yang meminta kepada Tuhan. Tuhan urapi saya. Tuhan saya. Kita tahu lagu dulu ya, dengar dia panggil nama saya, ku jawab ya. Panggilan Tuhan itu kepada semua orang. Tapi hanya mereka yang menjawab ya Tuhan, mereka yang akan dipilih oleh Tuhan. Pengurapan sama. Hanya mereka yang berserah kepada Tuhan. Waktu kita serahkan hidup kita, waktu kita serahkan profesi kita, usaha kita, keluarga kita, baru Tuhan mengurapi. Karena pengurapan itu setingkat dengan penyerahan. Seberapa jauh kita berserah kepada Tuhan, sebegitulah Tuhan akan mengurapi kita. Dan Daud, dia orang yang sangat berserah dalam hidupnya. Dia tidak pernah, bahkan satu kali dia pernah dihina oleh seseorang. Lalu kemudian anak buahnya udah berkata, Daud izinkan saya menyeberang, saya akan bunuh orang itu sekarang juga. Tapi Daud bilang, jangan. Kalau memang Tuhan suruh dia untuk menghina Daud, biarlah. Tapi kalau bukan dari Tuhan, suatu saat Tuhan akan balas ke orang itu. Jadi dia sama sekali tidak mau melangkahi wewenang Tuhan dalam hidupnya. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi saya berdoa supaya pengurapan dalam hidup kita semakin meningkat. Dan itu terjadi kenapa? Karena tingkat penyerahan kita yang bertumbuh kepada Tuhan. Jadi 5 hal yang Daud lakukan dalam hidupnya sehingga dia senantiasa mendapat kekuatan di tengah pergumulan. Yang pertama, dia jadikan Tuhan sebagai gembalanya. Mari buat komitmen. Jangan hanya jadikan Tuhan itu sebagai, maaf kata, pembantu kita. Setiap kali kita butuh, kita minta tolong. Tapi jadikan dia sebagai gembala. Dia yang menuntun kita. Kita dengar suaranya setiap hari dan kita taati. Lalu yang kedua, izinkan Tuhan menyegarkan jiwa kita. Datang kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau ada pergumulan kita, bawa. Istri-istri yang punya pergumulan dengan suaminya, datang kepada Tuhan. Suami-suami yang punya pergumulan dengan masalah ekonomi untuk menafkahi keluarga, datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menyegarkan kita. Lalu kemudian terus bergerak maju. Jangan berhenti apalagi balik badan lari. Terus bergerak maju, terus lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kita akan lihat kita sampai di garis finish. Lalu fokus kepada kemenangan. Jangan fokus kepada lawan, kepada masalah, fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada firman yang saudara dengar. Itu sebabnya kita dengar firman Tuhan tiap hari. Renungkan, ulang-ulang. Sehingga pikiran kita isi dengan hal-hal yang baik. Lalu yang terakhir, beri diri kita diurapi tiap hari. Serahkan diri kita tiap hari kepada Tuhan, supaya Tuhan urapi kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah lemah, sudah tak berdaya. Tapi hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Kalau Raja Daud yang punya begitu banyak pergumulan, bisa sampai akhir hidupnya terus setia ikut Tuhan. Kuncinya, dia selalu mendapat kekuatan di tengah pergumulannya. Tapi sebelum saya berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu Saudara, yang pertama, berapa banyak yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembalamu, Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu. Mungkin kau orang Kristen, tapi sampai tidak punya hubungan pribadi dengan dia, kau tidak pernah mendengar suaranya. Tapi hari ini kau berkata, Tuhan Yesus, aku mau menjadikan kau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Kalau engkau orangnya, engkau bisa ikuti doa saya. Katakan dengan iman, katakan dengan sungguh-sungguh, katakan sama-sama, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan juru selamatku. Ampunilah semua dosaku. Sucikanlah hatiku. Jadikanlah aku anakmu. Aku berjanji akan setia mengikuti Engkau seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah mendengar doa mereka. Kami berdoa, kami bersepakat tiap-tiap hari. Engkau seperti gembala yang menuntun domba-dombanya. Engkau berbicara kepada kami semua. Sehingga tiap-tiap hari kami mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan hamba berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Pergumulan dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak akan berhenti. Kami akan terus maju dan kami akan lihat pertolongan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan semakin nyata saat kami melangkah maju. Terima kasih Bapa di sorga.
beri kekuatan, beri penghiburan, beri kesegaran jiwa juga untuk mereka yang sudah letih lesu, mereka yang berbeban berat Tuhan. Ada kesegaran yang baru Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan, kami berdoa, kami berkati terus menerus tiap-tiap hari. Semua dokter, semua perawat yang terus bertugas merawat orang-orang yang menderita COVID-19. Tuhan yang memberkati mereka, berkati juga keluarga mereka. Kami ucapkan juga berkat untuk pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinetnya. Tuhan urapi, berikan kebijaksanaan Tuhan untuk mengambil kebijakan yang tepat Tuhan. Juga aparat TNI dan Polri kami serahkan ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan firman Tuhan hari ini. Kami mohon kerjasamanya juga. Bapak Saudara bisa like, bisa share tayangan ini. Dan waktu di-upload di YouTube, Bapak Saudara bisa subscribe ke channelnya. Dan juga nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notification setiap kali ada video yang di-upload. Terima kasih. Selamat weekend bersama keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.